Spanyol adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat daya Eropa, yang dulunya pernah berada di bawah kekuasaan Romawi dan peradaban Islam pada abad ke-8. Spanyol terkenal dengan iklim Mediteraneanya yang hangat, dengan musim panas yang panjang dan kering serta musim dingin yang lembut. Negara ini memiliki pantai yang indah di sepanjang Laut Mediterania dan Samudra Atlantik, yang menjadi destinasi populer bagi para wisatawan. Memiliki luas wilayah sekitar 505.370 km persegi dan jumlah populasi sekitar 47,4 juta jiwa, mayoritas penduduk Spanyol adalah penganut agama Katolik. Negara Spanyol ini berbatasan dengan beberapa wilayah, seperti Prancis dan Andorra di sepanjang pegunungan Pirenia di timur laut, Portugal di barat, Gibraltar, dan Maroko. Madrid adalah kota terbesar yang merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya di negara ini, yang menjadi ibu kota negara Spanyol. Biaya penerbangan dari Jakarta ke Madrid lebih kurang 9,5 juta rupiah per orang, dengan waktu tempuh sekitar 18 jam 25 menit. Spanyol memiliki banyak situs bersejarah dan arsitektur yang menakjubkan seperti Alhambra di Granada, yang merupakan sebuah kompleks istana mur yang indah. Ada juga Katedral Sagrada Familia di Barcelona dan Plaza Mayor di Madrid yang merupakan tujuan wisata terkenal di Spanyol. Seperti apa kehidupan orang di sana, dan apa yang menjadi kebiasaan unik mereka? Mari kita telusuri bersama-sama negara ini. Pada abad ke-16, kerajaan Spanyol mengalami masa kejayaan sebagai imperium dunia, dan menguasai hampir seluruh benua Amerika. Namun memasuki abad ke-18 kejayaan Spanyol mulai surut, di mana Spanyol mengalami ketertinggalan dibanding negara Eropa lainnya, akibat arus revolusi industri dan perdagangan. Hingga pada pertengahan abad ke-20, Spanyol berusaha mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat lainnya, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Spanyol adalah sebuah negara demokrasi dengan bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional, dan merupakan salah satu negara maju dengan ekonomi terbesar ke-15 di dunia dan terbesar ke-6 di Eropa. Spanyol juga memiliki standar hidup yang tinggi, dengan indeks kualitas kehidupan peringkat ke-17 di dunia, dan PDB per kapita diperkirakan sekitar $33.000 Amerika pada tahun 2023. Sebagai negara maju, Spanyol adalah salah satu anggota aktif dari berbagai organisasi tingkat dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, OECD, dan WTO. Spanyol adalah salah satu dari 5 negara penghasil anggur terbesar di dunia, selain Prancis, Cina, Amerika Serikat, dan Italia, dengan nilai produksi mencapai 5,6 juta metrik ton. Selain itu, Spanyol juga merupakan produsen terbesar minyak zaitun, yang menyuplai sekitar 45% dari total produksi minyak zaitun di dunia. Sedangkan dari segi import, Spanyol merupakan importir ikan dan makanan laut terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Pendapatan rata-rata pekerja di Spanyol tahun 2023 adalah sebesar €2.250, atau 38 juta rupiah per bulan. Namun ada juga sekitar 25% dari penduduk Spanyol berpenghasilan di bawah €1.600, atau kurang dari 27 juta rupiah. Dulunya, mata uang resmi di Spanyol adalah peseta. Namun sejak tahun 2002, mata uang tersebut digantikan dengan mata uang euro, dengan nilai tukar 1 euro sama dengan Rp17.000. Biaya hidup di Spanyol bisa dikatakan termasuk paling murah di Eropa. Untuk harga makanan di restoran sederhana misalnya, Anda cukup mengeluarkan uang kisaran Rp136.000 sampai dengan Rp289.000 saja. Sementara untuk harga bahan pokok rata-rata masih cukup terjangkau. Seperti beras putih misalnya, berada di kisaran Rp15.000 sampai Rp34.000 per kilogram, daging ayam sekitar Rp50.000 hingga Rp135.000 per kilogram, daging sapi kisaran Rp115.000 sampai Rp255.000 per kilogram, dan telur sekitar Rp3.500 per biji.
Sedangkan harga sewa per bulan untuk apartemen satu kamar di kota besar, seperti Barcelona, Madrid dan Valencia, bisa berkisar antara 500 euro sampai 1.200 euro atau sekitar 8,5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Sementara untuk kota-kota kecil seperti Cordova, Granada, dan Sevilla bisa lebih murah, yaitu sekitar 400 euro sampai 900 euro atau 6,8 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Spanyol atau Castilla. Bahasa Spanyol ini merupakan salah satu bahasa terbesar dengan penutur terbanyak di dunia. Ada sekitar 20 negara di dunia yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi mereka. Antara lain Meksiko, Argentina, Chili, Uruguay, dan beberapa negara di Amerika Latin lainnya seperti Kolombia, Venezuela, Peru, Ekuador, dan masih banyak lagi. Sebagai salah satu negara yang mencintai olahraga sepak bola, Spanyol sangat serius dan antusias dalam pengembangan olahraga ini. Prestasi terbesar Spanyol adalah saat memenangkan kompetisi Piala Dunia melawan Belanda dengan skor 1-0 pada tahun 2010 silam. Selain itu, negara ini juga telah banyak mencetak pemain-pemain terbaik tingkat dunia seperti Neymar, pemain terkenal dari FC Barcelona, Cristiano Ronaldo salah satu top skor kelas dunia, Messi, pencetak gol terbanyak di Liga Spanyol, dan banyak lagi pemain terkenal lainnya. Madrid adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Spanyol, yang menjadi pusat inovasi serta pengembangan ilmu dan keterampilan siswa-siswi di Spanyol. Para pelajar yang datang ke Madrid dapat memilih berbagai macam sekolah dan universitas yang berkualitas di kota ini. Selain itu, Madrid juga merupakan pusat multikultural dan ekonomi dengan perpaduan warisan budaya yang kuat, dan pengaruh modernistik Spanyol yang begitu kental di kota ini. Selain Madrid, Spanyol juga terkenal memiliki beberapa kota yang menjadi tujuan favorit bagi para wisatawan asing yang ingin berlibur, maupun pelajar yang ingin menuntut ilmu. Seperti Murcia, kota yang terkenal dengan layanan dan pendidikan dengan pengaruh Islam yang kuat. Barcelona, yang terkenal dengan seni, olahraga, dan musik, serta Marbella, sebuah kota pantai di selatan Spanyol yang dikenal dengan gaya hidup mewah, dan paling diminati oleh banyak tamu kaya yang terkenal dari seluruh dunia. Orang Spanyol adalah orang yang suka keluar pada larut malam, jarang sekali ada orang yang benar-benar keluar rumah sebelum jam 10 malam. Umumnya, orang-orang di negara ini akan menghabiskan malam mereka dengan berbincang-bincang, sambil minum bersama teman atau kerabat mereka. Kehidupan malam di Spanyol dikenal semarak dan meriah, dengan banyak klub dansa, bar, dan restoran. Hampir setiap bar dan restoran buka sampai larut malam setiap harinya. Bahkan pada akhir minggu, tempat-tempat ini tidak akan tutup sampai matahari kembali muncul. Kebanyakan orang Spanyol menghabiskan waktu istirahat siang mereka lebih panjang dari waktu istirahat pada umumnya. Tradisi ini disebut dengan siesta, yang berarti tidur siang. Di mana seluruh toko akan tutup, dan orang-orang akan beristirahat sekitar 2-3 jam setiap harinya, entah itu pulang ke rumah, tidur, atau sekedar minum kopi bersama teman. El Encierro adalah tradisi berlari di depan banteng-banteng yang dilepaskan ke jalan kota yang telah disekat secara khusus. Acara ini sering diadakan di festival kota dan desa di seluruh Spanyol, di mana setiap orang boleh ikut berpartisipasi. Namun El Encierro yang paling terkenal adalah pada Festival San Fermin, yang disiarkan langsung setiap bulan Juli oleh televisi Spanyol. Dalam acara El Encierro ini, luka-luka menjadi hal yang lumrah, baik dari partisipan yang terseruduk banteng, maupun banteng yang tanduknya tersangkut di bebatuan jalan. La Tomatina merupakan acara perang makanan, yang diadakan setiap tahun pada hari Rabu di akhir bulan Agustus di kota Bunol wilayah Valencia. Ratusan orang yang berpartisipasi dalam acara ini akan ikut dalam perang timpuk-timpukan menggunakan tomat matang. Bukan hanya warga lokal saja, wisatawan asing yang hadir dari seluruh penjuru dunia juga ikut serta dalam acara meriah ini. La Tomatina merupakan bagian dari festival selama seminggu, yang diisi dengan pertunjukan musik, parade, tarian, dan pertunjukan kembang api. Siapapun yang tidak terbiasa dengan upacara tradisional El Cholacho, ini bisa menjadi hal yang unik dan aneh.
El Cholacho adalah sebuah ritual atau upacara adat tahunan yang dilakukan dengan melompati bayi berumur 1 tahun. Ritual ini melibatkan pria berkostum kuning merah mencolok dengan cambuk di tangannya yang melambangkan iblis sebagai pelompatnya. Sebelum memulai lompatan, bayi-bayi akan dibaringkan terlentang di atas kasur di tengah jalan, dan sejumlah pemuda akan membunyikan drum yang menandakan ancang-ancang untuk melompat. Setelah drum berbunyi, pria berpakaian setan itu akan berlari dan melompati bayi-bayi tersebut. Upacara ini dianggap suci oleh warga setempat, yang dimaksudkan untuk menghapuskan dosa dan menjauhkan bayi-bayi tersebut dari penyakit. Tradisi yang dijuluki El Cholacho ini mulai dijalankan penduduk lokal sejak tahun 1621, di mana pelaksanaannya selalu jatuh pada hari Minggu, sekitar 60 hari setelah Paskah. Tradisi dan budaya Spanyol sangat dipengaruhi oleh berbagai kelompok etnis dan agama yang tinggal di negara ini. Meskipun mayoritas masyarakat di Spanyol adalah orang Kristen, negara ini juga merupakan tempat bagi berbagai komunitas seperti Muslim, Yahudi, dan Hindu. Musik dan tarian tradisional di Spanyol sangat beragam, dan merupakan bagian penting dari budaya di negara ini, seperti fandango, sardana, dan paso. Jenis musik dan tarian Spanyol yang paling populer adalah flamenco, yang dikembangkan oleh bangsa Moor. Musik ini dipengaruhi oleh budaya Andalusia, Islam, Separdis, dan Gipsi, bahkan sudah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya warisan budaya. Tarian ini dilakukan dengan perpaduan nyanyian, permainan gitar, gertakan jari, dan tepukan tangan. Budaya kuliner Spanyol lebih banyak dipengaruhi oleh makanan laut yang beragam, yang mencerminkan berbagai ciri khas daerah dan kelompok etnis yang ada di sana. Misalnya Galicia, yang terkenal dengan makanan lautnya termasuk hidangan bayi belut dan ikan cod ala Vizcayan, lalu Catalonia yang terkenal dengan casserole daging dan sayurannya, kemudian Valencia yang terkenal dengan paella, sejenis hidangan nasi yang dibuat dengan makanan laut, daging, dan sayuran. Ada pula gazpacho yang berasal dari Andalusia, yaitu sup dingin yang terbuat dari tomat, bawang putih, dan mentimun. Sedangkan di wilayah penghasil ternak seperti Castile, Anda dapat menikmati daging panggang yang lezat, dan ham yang dikeringkan khas daerah ini. Spanyol juga terkenal memiliki banyak pantai menarik, yang sering dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Salah satunya Pantai San Sebastian, sebuah pantai tertua dan paling tradisional yang berada di kota Barcelona, yang selalu ramai dikunjungi. Ibiza merupakan sebuah kota yang berada di Pulau Ibiza, salah satu pulau di Kepulauan Balearik yang terletak di Laut Mediterania. Pulau ini berada di bawah teritori Spanyol dengan luas sekitar 571 km persegi. Pulau Ibiza menawarkan berbagai pantai indah yang identik dengan pesta klub, menari di tepi pantai, dan minum-minum saat matahari terbenam. Tidak hanya itu, pulau ini juga menawarkan banyak hal yang bisa Anda temukan, seperti kompetisi olahraga dan kejuaraan multisport dunia. Pulau di Spanyol ini cocok untuk dikunjungi saat liburan, dan menjadi salah satu tempat liburan favorit para selebritas Hollywood. Spanyol tidak hanya identik dengan musik, arsitektur yang memukau, makanan khas dan pantai yang menakjubkan, tetapi juga populer dengan air terjunnya yang megah. Salto de Nervión adalah air terjun tertinggi di Spanyol, yang terletak di pinggir Provinsi Álava, dekat Burgos. Air terjun yang menakjubkan ini memiliki ketinggian sekitar 220 meter. Air terjun tertinggi kedua di Spanyol adalah Cascada de la Osera, yang memiliki ketinggian sekitar 130 meter. Air terjun ini terletak di Park Natural Sierras de Cazorla, Andalusia. Jika sedang berada di Barcelona, Anda bisa mengunjungi air terjun Sant Miguel de Fai, yang terletak tidak jauh dari kota tersebut. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 120 meter, dan menjadi air terjun tertinggi ketiga di Spanyol. La Sagrada Familia adalah sebuah basilika Katolik yang terletak di Barcelona, dan merupakan salah satu karya Antoni Gaudí, seorang arsitektur paling terkenal di Spanyol. La Sagrada Familia terkenal memiliki desain yang sangat unik dan inovatif, dengan struktur yang menggabungkan elemen-elemen alami seperti kolom-kolom yang menyerupai pohon, dan ornamen-ornamen yang menggambarkan alam dan kehidupan.
Pembangunan La Sagrada Familia dimulai pada tahun 1882 dan masih berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2005, La Sagrada Familia diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, menjadikannya sebagai salah satu gereja Katolik paling ikonik di dunia. Satu lagi arsitektur terkenal karya Antoni Gaudi adalah Casa Batlló, yaitu sebuah bangunan yang terletak di Passeig de Gràcia, salah satu jalan utama di Barcelona. Bangunan ini terkenal memiliki ciri khas dengan desain yang organik dan alami. Gaudi menggunakan bentuk-bentuk yang mengingatkan kita pada alam, seperti tulang belakang ikan, kerang, bahkan tumbuhan, untuk menciptakan struktur dan detail arsitektural yang unik. Casa Batlló sekarang ini berfungsi sebagai museum dan dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Anda bisa menjelajahi ruang-ruang di dalamnya, dan menikmati pemandangan kota Barcelona dari atapnya. Seperti halnya di negara lain, di Spanyol juga kerap terjadi tindak kejahatan. Jadi berhati-hatilah terhadap kejahatan jalanan seperti pencurian, pemalsuan, atau penipuan. Jaga barang berharga Anda dengan hati-hati, dan tetap waspada saat berjalan di tempat-tempat umum. Berpakaianlah yang sopan dan tidak berlebihan, serta tunjukkan etika yang baik ketika Anda berkunjung ke negara ini, terutama saat mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan tempat ibadah seperti gereja. Selalu konsultasikan dengan otoritas perjalanan atau agen perjalanan Anda, untuk memastikan informasi terbaru dan saran yang lebih terperinci sebelum berkunjung ke Spanyol. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Selamat menikmati liburan Anda, dan tetap waspada terhadap hal-hal yang patut Anda hindari saat berlibur. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.